Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kajian Al-Lughah Al-Arabiyah kelas 12 Ilmu Keagamaan di Madrasah Aliyah. Tema kita kali ini adalah pengantar Fasahah. Oleh karena itu, maka tujuan dari pembelajaran ini pertama siswa dapat menjelaskan pengertian dan syarat fasahah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kata atau kalimat yang fasih. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan fasahah? Fasahah itu dalam bahasa kita sama dengan kejelasan. Ia merupakan bagian yang dipersyaratkan di dalam balaghah. Sebuah pembicaraan yang baligh atau hebat, ia harus fasahah. Seorang mutakallim baligh, pembicara yang hebat, ia harus fasih. Oleh karena itu, mari kita pelajari pengertian fasahah, baik menurut bahasa maupun fasahah sebagai sebuah sifat dari kalimat, sifat dari kalam, dan sifat dari mutakallim. Fasahah menurut bahasa. Al-fasahah fil lughah ad-duhur wal bayan. Fasahat menurut bahasa itu adalah tampak dan jelas, sehingga kalau ada pembicaraan waqad yuqalu afsahas sabi fi mantiqihi ay banas sabi fi kalamihi. Anak itu fasih di dalam mantiknya, maksudnya jelas di dalam pembicaraannya. Afsaha bimakna bana, mantik bimakna kalam. Selanjutnya, kata fasahah pun bisa dijadikan sebagai sifat. Waqad takunu al-fasahah wasfan lil kalimah wal kalam wal mutakallim. Fasahah itu kadang menjadi sifat dari kalimah sehingga muncul kalimah fasihah, kata yang fasih, atau jadi sifat dari kalam, kalamun fasih, pembicaraan yang fasih, atau sifat dari mutakallim sehingga mutakallim fasih, pembicara yang fasih. Nah, bagaimana syarat-syaratnya kalimat fasih, kalam fasih, dan mutakallim yang fasih? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, fasahatul kalimah. Fasahah kata itu makanat salimatan min tanapuril huruf wa muhalabatil qiyas wal gharabah. Adalah jika kata itu terlepas dari tanapurul huruf, keliaran huruf, kemudian mukhalafatul qiyas, menyalahi aturan, dan gharabah, keasingan makna. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Yang dimaksud dengan tanapurul huruf wa wasfun bil kalimah yujibu siklaha wa usran nutqi biha wa hada yu'rafu biddaw. Tanapurul huruf itu adalah sebuah sifat yang ada di dalam kata yang memunculkan beban berat dan kesulitan untuk mengucapkannya. Ini bisa diketahui melalui zauk atau rasa kebahasaan. Contoh al-hu'hu li nabatin tar'ahul ibil. Kata hu ini susah untuk diucapkan huruf-hurufnya. Maknanya adalah tumbuhan yang menjadi pakan unta. Atau kata mustashzirat. Nah, ini juga susah untuk diucapkan. Maknanya menunjukkan makna mabtul, artinya sanggul. Wazash, demikian juga kata zassu, susah juga untuk diucapkan. Maknanya di maudhi'i al-khasan, untuk tempat yang kasar atau keras. Lihadihil kalimah siklun wa usrun linnutqi biha fayusam hadha tanafura. Kata-kata ini sulit untuk diucapkan, berat untuk diucapkan, sehingga disebutlah dengan tanapur. Dan ketiga kata ini tidak termasuk kata yang fasih karena mengandung unsur tanapurul huruf. Berikutnya, sebuah kata juga disyaratkan supaya dia fasih itu terlepas dari mukhalafatul qiyas. Yang dimaksud dengan mukhalafatul qiyas wa kaunul kalimah ghaira jariyah 'alal qanun as-sarfi. Keberadaan sebuah kata yang tidak mengikuti aturan saraf. Wa hada yu'rafu bi ilmi sarfi, dan ini bisa diketahui melalui ilmu saraf. Mislu kalimati maudadah, seperti kata maudadah di dalam syair, inna baniya lali'amun zahada mali fi sudurihim min maudadah. Sesungguhnya anak-anakku itu lali'amun, nyinyir ya, pencela, zahadah dan kikir. Mali fi sudurihim, tidak ada di dalam hati mereka untukku, min maudadatin, sedikit pun rasa
cinta. Di sini ada kata maudada, fa kalimatu maudada mukhalif ma'a qanuni sarfi, dia menyalahi aturan sarf. Di annal qiyasa, karena aturannya mestinya dibaca mawaddah, dalnya di tasydid. Berikutnya, syarat yang ketiga supaya sebuah kalimah itu disebut dengan fasihah, dia harus terlepas dari gharabah. Apa gharabah? Ya kaunul kalimah ghaira dhahirah al-makna wa hada yu'rafu bi kasratil itla' ala kalamil Arab, yaitu keberadaan kata yang tidak jelas maknanya, dan ini bisa diketahui dengan memperbanyak mutalaah mengenai ungkapan-ungkapan orang Arab. Nahwu malakum takakatum alayya katakaku ikum ala di jinnah iprongke. Mengapa kamu itu takakatum kepadaku seperti takakatumnya kamu kepada orang yang gila, iprongki'u. Maknanya adalah malakum ijtama'tum alayya kajtimaikum ala di jinnatin in sarifu. Mengapa kamu mengerumuni aku seperti kamu mengerumuni orang gila, maka bubarlah, pergilah. Di sini pakalimatu takaka'a, kata takaka'a maknanya sama dengan ijtama'a, wa iprongko'a maknanya sama dengan in sarafa. Itu ghairu dhahirin fil makna, dianggapnya tidak jelas maknanya. Lalu berikutnya bagian fasahah yang kedua, yaitu fasahatul kalam. Hiya makanat salimah min tanapuril kalimat wa dha'fit ta'lif wa ta'qid ma'a fasahati kalimati. Sebuah pembicaraan bisa disebut dengan fasih manakala dia terlepas dari tanapurul kalimat, keliaran kata-kata, wa dha'fut ta'lif, kelemahan susunan, dan juga ta'qid, kejelimetan baik dari sisi lafaz maupun dari sisi makna. Apa yang dimaksud dengan tanapur al-kalimah? Wa wasfun fil kalam yujibu siklahu ala lisan wa usran nutqi bih. Yaitu sebuah sifat yang ada di dalam kalam, pembicaraan atau susunan kata-kata yang memunculkan beban berat bagi lidah dan kesulitan untuk mengucapkannya. Contoh, ada sebuah syair yang bunyinya karimun mata amdahu wal wara ma'i wa ida lumtuhu wahdi. Orang mulia itu adalah orang yang jika aku memujinya maka aku memujinya juga, orang-orang bersamaku ikut memuji. Tapi jika aku mencela dia maka aku mencelaknya sendirian saja. Yang jadi contoh adalah pengulangan kata amdahu. Ini memunculkan tanafurul kalimat, keliaran kata-kata sehingga sulit untuk diucapkan. Oleh karena itu maka syair ini tidak termasuk syair yang fasih. Atau contoh lainnya, wa qabru harbin bimakanin qabri wa laysa qurba qabri harbin qabru. Kuburan harb itu berada di tempat yang sepi dan tidak ada di dekat kuburan harab itu satu kuburan pun. Yang jadi contoh di sini adalah wa laysa qurba qabri harbin qabru. Jika ungkapan ini dibaca diulang-ulang, itu pun tidak akan lancar, sehingga memunculkan tanapurul kalimah. Dengan demikian dia pun dianggap tidak fasih. Berikutnya yang ketiga, dia harus terlepas dari dha'fut ta'lif, lemahnya susunan. Kaunul kalam ghaira jarin 'alal qanunin nahwil masyhur, yaitu keberadaan sebuah pembicaraan yang tidak sesuai dengan aturan nahwu yang dikenal, kal idmar qabla dzikri labdun wa rutbatan, seperti menyimpan dhamir sebelum ada penyebutan marja atau referensi. Pengembalian dhamir itu kemana, baik secara lafaz maupun warutbatan tingkatannya. Nahwu jaza banuhu abal ghailan an kibrin, telah membalas anaknya. Nyahnya itu ke siapa? Anaknya Abul Ghailan kepada Abul Ghailan an kibrin, karena dia sudah tua. Wa takdir, takdirannya yang benar adalah jaza Abul Ghailan banuhu an kibrin, telah membalas, maksudnya membalas kebaikan-kebaikan Abul Ghailan kepada Abul Ghailan. Siapa? Banuhu, anaknya Abul Ghailan an kibrin, karena dia sudah tua. Hu yang ada pada domir banuhu ini kembali kepada Abul Ghailan. Berbeda dengan susunan yang pertama, hu-nya itu meskipun memang kembali ke Abul Ghailan tapi kembalinya ke depan, dan tidak dikenal di dalam bahasa Arab ada domir yang marjanya di depan. Domir itu marjanya harus di
belakang. Oleh karena itu ini termasuk yang dha'fut ta'lib dan tidak memenuhi syarat sebagai kalam yang fasih. Lalu berikutnya dia harus terlepas dari ta'kid. Apa yang maksud dengan ta'kid? Wa huwa kaunul kalam khafiyad dilalah 'alal ma'nal murad, yaitu keberadaan sebuah pembicaraan yang samar-samar di dalam menunjukkan makna yang dimaksud. Wal khafa, kesamaran ini imma min jihatil labdi, baik dari sisi lafaz bisa babi taqdim atau ta'khir atau faslin, karena ada takdim didahulukan atau ta'khir atau diakhirkan, atau faslin atau ada pemisah. Fayusamma ta'kidan lafdan, maka ini disebutnya ta'kid labdi. Fayu'rafu hada bi ilmi nahwi, ini bisa diketahui melalui ilmu nahwu. Contoh yang susunannya masih acak-acakan, al-qahwa abuka sobahan yasrab, ya. Kopi bapakmu pagi-pagi minum, maksudnya abuka yasrabul qahwa sobahan, bapakmu minum kopi pagi-pagi. Ini ada takdim dan takhir sehingga menjadi tidak jelas. Atau contoh yang lain di dalam syair, jabakhat wa hum la yazbahuna biha bihim siamun ala hasabil agar dalailu. Jabakhat besar, wahum sedangkan mereka la yazbahuna tidak merasa besar, biha karenanya, bihim pada diri mereka, siamun ada tanda-tanda ala hasabil agari terhadap tingkat kebangsawanan, ya, dalailu yang menunjukkan. Nah, ketika diterjemahkan seperti itu kita tidak langsung paham. Wa takdir, takdirannya adalah jabakhat besar, agung gitu, bihim pada diri mereka, siamun tanda-tanda dalailu yang menunjukkan ala hasabil agari kepada tingkat kebangsawanan mereka, ya, wahum la yazbahuna biha, tapi mereka tidak merasa besar karenanya. Jadi meskipun ada tanda-tanda kebangsawanan di dalam diri mereka, mereka itu tidak sombong, itu maksudnya. Nah, di sini syair ini dianggapnya memiliki ta'kid sehingga tidak disebut sebagai kalam yang fasih. Wa imma min jihatil ma'na bisabab isti'mal majaza au kinaya la yufhamul muradu biha wa yusamma ta'kidan ma'nawiyan fa yu'rafu hadza bi ilmil bayan. Atau dari segi makna karena ada penggunaan majaz dan kinaya yang tidak bisa dipahami maksudnya, dan ini disebutnya ta'kid maknawi, kejelimetan makna, dan ini bisa diketahui oleh ilmu bayan. Misalnya nahu nasyaral maliku alsinatahu muridan jawasisahu wasawab nasyaral maliku ayunahu. Raja itu telah mengutus alsinah, lidah-lidahnya, muridan sambil ngamaksud jawasisahu kepada jawasi, spionase atau mata-mata. Di sini ada menggunakan bentuk majaz yang tidak tepat. Mestinya jangan alsinah tapi harus oyunah. Wasawab nasaro al-malik oyunahu. Raja itu telah mengirim mata-matanya. Sebab yang biasa digunakan untuk jawasis, ya, di dalam majaz itu kata oyun, bukan kata al-sinah. Kemudian yang terakhir adalah fasahatul mutakalim, kefasihan seorang pembicara. Itu apa maksudnya? Hiya malakatun yaqtadiru biha ala ta'birin anil maksud bi kalamin fasih bi ayyi gardin kana, yaitu sebuah bakat yang dengan bakat itu dia mampu mengungkapkan maksudnya, pesannya melalui kata-kata yang fasih, pembicaraan yang fasih, bi ayyi gardin kana, untuk tujuan apa saja. Demikian pembahasan mengenai fasahah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.